kami seluruhnya yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Pada saat ini kita telah memasuki masa Prapaskah yang kedua dengan subtema Aku Senang Bersahabat. Aku senang bersahabat. Apakah anak-anak masih ingat tema pada minggu yang lalu? Yaitu aku senang belajar, bekerja, dan bermain. Saat ini kita akan memulai ibadat untuk masa Prapaskah yang kedua. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadat kita. Baiklah, untuk memulai ibadat kita pada hari ini, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bernyanyi lagu pembuka. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Marilah kita berdoa. Ya Allah, sumber kebaikan sejati, kami bersyukur kepadamu karena di dalam Yesus Kristus Engkau mempersatukan kami sebagai saudara. Kami mohon, bimbinglah kami agar lewat pertemuan ini kami semakin menyadari bahwa kami merupakan saudara, sahabat satu sama lain. Bukalah hati dan pikiran kami dalam pertemuan ini, agar melalui pertemuan ini kami dapat meningkatkan tali persaudaraan kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang marilah kita bernyanyi lagu antar bacaan. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Bacaan kita pada hari ini dikutip dari Injil Matius bab 12 ayat 46 sampai 50. Yesus dan sanak saudaranya. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan,
dialah ibuku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, apa tadi temanya, Nak? Aku senang bersahabat. Ibu akan menjelaskan apa itu maksudnya. Nah, Ibu akan cerita tentang kisah si Mangki. Ini, Nak, si Mangki. Mangki ini adalah monyet yang memiliki segalanya. Dia berwajah cantik, dia memiliki banyak pisang, dan dia juga monyet yang pintar. Nah, tetapi si Mangki punya satu sifat yang tidak baik, yaitu dia kurang mau berteman dengan orang lain. Nah, suatu hari si Mangki ingin pergi melihat-lihat pisangnya. Hari ini aku mau melihat pisangku di sana. Jadi aku bawa keranjang, pasti pisangku udah banyak. Awas kalau ada yang berani mencuri pisangku, aku pukul dia dengan kayu, kata si Mangki. Lalu si Mangki pergi. Nah, di tengah jalan si Mangki bertemu dengan si Mochi. Ini si Mochi, Nak, Mochi tikus. Nah, si Mochi menyapa si Mangki. Halo Mangki, mau kemana Mangki pagi-pagi seperti ini? Tetapi, Nak, si Mangki dia diam saja. Nah, si Mangki pergi, Nak. Dia tidak menjawab sapaan dari si Mochi. Lalu si Mochi berkata dalam hatinya, aduh, kenapa ya si Mangki tidak mau berbicara denganku? Apa aku punya salah? Kata si Mochi di dalam hati. Tetapi, Nak, si Mochi tidak marah. Dia tetap berjalan. Nah, sampailah di kebun pisang. Lalu si Mangki melihat pisang-pisangnya. Wah, banyak sekali pisangku. Yeay, aku makan banyak pisang nanti, kata si Mangki. Lalu, Nak, dia bertemu dengan si Beki. Wek, 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 wek. Wah, banyak sekali pisangmu, Mangki. Boleh nggak aku minta satu? Hah? Minta satu? Enak saja kamu ya. Tidak boleh. Ini kan pisang aku yang tanam, aku yang rawat. Kamu tidak ada membantu saya selama ini. Wah, tapi kan saya tidak membantu karena kamu tidak mengizinkannya selama ini, Mangki. Boleh ya minta satu aja. Tidak bisa, tidak boleh. Kamu pergi sana. Saya tidak mau berteman dengan kalian semua orang-orang di kampung ini. Hah? Pergi sana, pergi. Hus, hus, hus. Nah, begitulah, Nak, si Mangki. Setiap hari dia tidak mau berteman dengan orang. Bahkan pisangnya yang banyak saja pun, Nak, dia tidak memberikan walaupun hanya satu diminta. Nah, kemudian si Mangki sibuklah dia mengambil pisang-pisangnya. Dia, Nak, memanjat. Ternyata ketika dia memanjat, Nak, dia terjatuh. Cuh! Seperti itulah dia jatuh, Nak. Aduh, sakit sekali kakiku. Aduh, aku tidak bisa jalan. Tolong, tolong, kata si Mangki berteriak-teriak dia di ladangnya. Tapi, Nak, tidak ada yang mendengar. Soalnya tadi si Beki sudah diusir. Akhirnya, Nak, dia menangislah sendirian. Aduh, bagaimana ini? Cobalah tadi seandainya aku kasih tadi pisangku sama si Beki. Pasti dia masih di sini menemani aku. Bagaimana ini? Padahal hari sudah mulai malam. Sendirianlah aku di ladang ini.
Monkey dia sudah mulai bersedih. Nah, kemudian nak, di desa lewatlah si Mochi tadi. Loh, dia nak, si Mochi lewat dari rumah si Monkey. Dilihatnya rumah si Monkey lampunya masih mati. Dia melihat, wah, kenapa ya lampunya si Monkey masih mati? Apa dia belum pulang dari ladangnya? Aku lihatlah dulu, siapa tahu dia butuh bantuan, kata si Mochi nak. Dia tidak sakit hati nak, walaupun tadi si Monkey itu nak sombong kepadanya. Nah, ternyata nak, pergilah si Mochi ke ladang pisang. Ternyata dari kejauhan si Mochi mendengar ada suara yang nangis. Ternyata yang nangis siapa nak? Yang nangis adalah si Monkey. Karena dia sudah mulai takut, sudah mulai gelap. Dia sendirian, tidak bisa jalan karena kakinya sakit akibat jatuh dari pohon pisang. Lalu si Mochi mendengar, wah, itu seperti suara si Monkey. Monkey, Monkey, kamu di mana? Sudah gelap, saya tidak bisa melihat kamu. Siapa itu? Tolong aku, tolong. Akhirnya nak, lari-larilah nak si Mochi untuk mencari si Monkey. Kenapa kamu Monkey? Aduh, kenapa kamu? Ini kakiku sakit. Aku tadi manjat, tapi aku jatuh karena terlalu banyak pisang yang kupegang itu. Aduh ya ampun, yang mana yang sakit? Sini biar ku urut, kata si Mochi nak. Baik sekali hati si Mochi kan? Lalu dia mengurut-urut kakinya. Lalu dia bilang seperti ini, ya sudahlah, ayolah aku gendong kamu ya Monkey. Lebih baik di rumah saja istirahatnya. Iya Mochi. Lalu nak, digendong si Mochi lah si Monkey. Pergilah mereka pulang ke rumah. Nah, kemudian nak, malam hari tidurlah si Monkey sambil menangis. Baik sekali lah tadi si Mochi itu. Padahal aku sudah sombong kepadanya, tapi dia tetap mau menolongku. Aku menyesal. Aku tidak mau lagi seperti itu, sombong-sombong kepada teman. Besok aku harus mencakapi semua teman-temanku dan membagi pisangku, kata si Monkey nak. Ternyata dia sudah menyesal nak, dan dia ingin memperbaiki sikapnya. Nah, pagi harinya dibawa si Monkey lah pisang-pisangnya. Halo teman-teman, teman-teman, di mana kalian semua? Becky, Mochi. Wek. Ada apa Monkey? Pagi-pagi kamu berteriak-teriak. Ini aku mau bagi-bagi pisang. Loh, tapi kamu bilang kamu tidak mau memberikannya kepadaku karena aku tidak membantumu. Iya, aku mohon maaf ya. Semalam itu aku sombong. Mohon maaf ya. Jangan lagi seperti itu. Jangan simpan lagi dalam hatimu ya Becky. Saya ingin berteman dengan kalian. Oh, tidak apa-apa. Saya memaafkanmu. Ayo kita berpelukan. Nah, mereka pun berpelukan. Terima kasih ya Monkey, pisangnya. Mulai saat ini kita berteman dan kita akan saling menolong. Iya, terima kasih. Saya permisi ya, saya mau ke tempat si Mochi. Bye-bye. Nah, lalu nak, si Monkey pergi juga ke tempat si Mochi. Mochi. Hai, halo Monkey, udah sehat kamu? Bagaimana kakimu? Aku udah sembuh. Aku mohon maaf ya Mochi, kemarin aku sombong dan selama ini tidak mau berteman. Mulai hari ini aku janji, aku akan jadi monyet yang baik yang berteman dengan semua orang. Oh, nggak apa-apa.
Saya juga senang kok berteman denganmu. Dan saya tidak marah dengan kelakuanmu. Iya, terima kasih ya. Ini pisang oleh-oleh dari aku. Oke, kita berpelukan. Nah, mereka berpelukan, nak. Akhirnya, mulai saat itu, nak, Mochi, Becky, dan Monkey, mereka berteman, saling menolong dan saling menerima. Nah, tepuk tangan. Nah, jadi itulah, nak. Bersahabat itu artinya berteman, bekerja sama, saling mendukung. Sama seperti di rumah, nak. Tidak mungkin kita tidak perlu bersahabat dengan orang lain. Kita bisa bersahabat dengan abang kita, dengan kakak kita, dengan orang tua kita, nak. Itu orang yang paling dekat dengan kita. Bagaimana caranya bersahabat, nak? Kita mendengarkan kata-kata mereka. Apa yang baik kita terima. Tidak menyakiti hati mereka. Lalu kita juga saling mendukung. Jangan mengejek. Itulah arti bersahabat. Di sekolah juga, nak. Kalau di sekolah jangan pilih-pilih teman. Dia itu badannya gendut seperti Ibu Lian. Gak mau aku berteman dengan dia. Wah, itu tidak boleh ya, nak. Semua itu sama di hadapan Tuhan. Jadi mulai hari ini marilah kita bersahabat dengan orang lain, dengan siapa saja. Karena kita senang bersahabat. Oke. Nah, sekarang, nak, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Lipat tangan dan tundukkan kepala. Bagi gereja, ya Allah yang baik, kami bersyukur karena Engkau selalu membimbing gereja untuk menanamkan ajaran dan kehidupan kepada kami anak-anak-Mu. Berkatilah para pemimpin gereja-Mu, Bapak Paus, Uskup, dan para imam. Semoga mereka semakin bersemangat menanamkan kebaikan kepada kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi orang tua, Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas cinta-Mu yang selalu menemani perjalanan hidup kami melalui orang tua yang baik. Orang tua yang membesarkan, mendidik kami dengan penuh kasih. Semoga kami mampu bersyukur dengan mencintai orang tua kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi semua orang, Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur Engkau menciptakan kami dengan cinta. Kami mohon tuntunlah kami di jalan-Mu, supaya kami selalu mencintai satu dengan yang lain, supaya kami hidup rukun, damai, dan bahagia. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi kita sendiri, Allah Bapa yang penuh cinta, kami bersyukur atas pertemuan pendalaman iman melalui aksi puasa pembangunan yang telah kami laksanakan. Semoga buah-buah dari pendalaman ini dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Marilah kita satukan doa, harapan, dan permohonan kita ini di dalam doa yang diajarkan Tuhan kepada kita sambil bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga,
kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebagai doa penutup, kita berdoa doa tahun Santo Yosef. Doa tahun Santo Yosef. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yosef yang terberkati, perlihatkan dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami. Dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, keberanian, dan lindungi kami dari segala yang jahat. Amin. Marilah kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian acara ibadat kita pada hari ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Semoga kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semuanya. Amin.